Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Di saat-saat terakhir hidup dan keberadaanku, apakah kamu bersedia memanggilku guru, Chair? Ketika Elux membuat permintaan ini kepada Chair, semburat kesedihan tanpa sadar muncul di wajahnya. Guru? Anda Chair memanggilnya seperti itu tanpa berpikir. Bagaimana mungkin cerita Elux tidak menggerakkan Long Hao Shen dan dia? Long Hao Shen lebih baik, karena meskipun Elux menyedihkan, kesalahannya benar-benar membuatnya sangat berdosa terhadap umat manusia. Meskipun Long Hao Shen juga bersimpati padanya, dia sama sekali tidak akan memaafkan dosa-dosanya terhadap kemanusiaan. Tapi Chair, bagaimanapun juga, adalah seorang gadis yang juga mengalami pengalaman menyakitkan selama masa mudanya. Simpatinya jauh lebih besar daripada Long Hao Shen, dan saat ini dia hanya menemukan ahli nujum yang tak tertandingi ini benar-benar menyedihkan, dan tidak memiliki kesan lain selain simpati yang besar ini. Hebat mendengar Chair memanggilnya guru, perasaan Elux sangat tergugah. Anak yang baik, saya tidak bertindak sebagaimana mestinya sebagai guru Anda, tetapi mendengar Anda memanggil saya seperti itu, hati saya akhirnya menemukan kenyamanan. Saya, Elux, melakukan banyak perbuatan buruk dalam hidup ini. Tetapi pada akhirnya, saya merasa terhormat memiliki murid seperti Anda. Merasa lega, guru Anda meninggalkan Anda hadiah besar. Setelah Anda kembali ke dunia manusia, tidak akan ada yang bisa menggertak Anda. Jadi bagaimana jika Long Hao Shen adalah Sion of Light? Murid dari Elux yang agung sama sekali tidak lebih rendah. Pada titik ini, kebanggaan yang dimiliki Elux sebagai Holy Necromancer dan Slumbering Calamity tampaknya muncul kembali secara bersamaan. Mengangkat tangan kanannya, dia mengangkatnya ke arah Chair, segera menyerap sabit Dewa Kematian di tangannya. Itu adalah hal yang cukup aneh, tetapi sabit Dewa Kematian yang kuat yang merupakan musuh alami semua undead terbungkus dalam kekuatan abu-abu hitam di tangan Elux, membuat kekuatan pemurniannya kehilangan semua efeknya. Mengangkat kepalanya, Elux tersenyum dingin, menara keabadian ini bisa disebut sebagai salah satu pencapaian terbesarku. Saya tidak berharap itu benar-benar berkembang sedemikian rupa setelah saya tertidur begitu lama. Ingin keluar dari kendali saya. Jangan memandang rendah saya, Chair, aku pergi. Karena Anda memanggil saya guru Anda, saya menyerahkan menara keabadian ini kepada Anda. Itu telah berkembang mendekati standar alat supra ilahi. Kecerdasannya sudah terwujud. Aku akan menghilangkan hal-hal yang berlebihan di dalamnya. Mulai hari ini dan seterusnya, itu akan menjadi senjata dan perisai Anda. Setelah kekuatan berlebihannya dimurnikan dengan tanganku, rekan-rekanmu dan kamu dapat menyerapnya sesuai keinginanmu. Jangan biarkan itu sia-sia. Setelah menyerap kekuatan berlebihan ini, kalian semua bisa pergi dari tempat ini. Di tengah pidatonya, menara keabadian tiba-tiba bergetar hebat, fluktuasi besar energi spiritual meledak dari segala arah, seolah berjuang untuk tetap hidup. Elux berkata dengan bangga, masih berjuang. Anda memang ciptaan saya sendiri. Jangan bilang Anda berpikir bahwa karena Anda memiliki kecerdasan Anda sendiri, Anda dapat melarikan diri dari kendali saya. Pada saat penciptaan Anda, saya sudah mempertimbangkan semua kemungkinan masa depan. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang keadaan Anda saat ini yang dekat dengan alat supra ilahi, bahkan jika Anda benar-benar menjadi alat supra ilahi, saya dapat menghancurkan Anda tanpa usaha sama sekali. Tangan kirinya menunjuk ke langit, sinar hitam keabu-abuan tiba-tiba ditembakkan, ditujukan ke puncak menara keabadian. Segera, peti mati di bawah tubuh Elux menggelegak dengan kabut hitam keabu-abuan yang menyebar ke segala arah. Kekuatan yang menyebar dari menara keabadian itu terus menjadi semakin kuat, dan seluruh menara keabadian bergetar hebat, hantu yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan suara melengking tajam. Apa yang Elux lakukan tidak diketahui, tetapi menara keabadian tampaknya secara bertahap semakin lemah saat aliran udara abu-abu hitam itu berjalan, dan hamparan besar cahaya putih mulai berkeliaran di atas ruang menara yang dilucuti. Segera, aliran udara hitam kelabu yang ada mulai melakukan perjalanan dari segala arah untuk bertemu ke arah Elux, dan masuk ke dalam jiwanya. Hanya dalam beberapa saat, jiwa Elux menjadi hitam pekat seperti tinta. Strip intelijen, strip daya, pemurnian, suara Elux yang tak tertandingi menyebar ke setiap lantai menara keabadian. Hantu yang tak terhitung jumlahnya larut di tengah jeritan teror. Kekuatan jiwa paling murni berkumpul di samping fluktuasi unsur yang dilucuti itu,
dan kekuatan pengupasan yang mengerikan sepenuhnya menghilangkan fluktuasi unsur ini dari segala sesuatu selain energi murni. Saat aliran udara hitam keabu-abuan menjadi semakin kuat, lingkaran cahaya hitam kelabu muncul di seluruh tubuh Elux, dan menara keabadian berangsur-angsur berubah menjadi warna putih bersih yang tidak ternoda oleh setitik debu pun, tanpa aliran apapun. Goncangan yang intens secara bertahap berubah menjadi goncangan yang lebih ringan sebelum semua gerakan berhenti, dan semuanya tampak kembali tenang. Sejumlah besar titik cahaya putih yang mengandung fluktuasi energi spiritual perlahan bergerak berirama di udara. Chaier jelas merasakan perubahan menara keabadian, menenangkan diri dalam kemurnian. Tampaknya semua hal negatif, termasuk emosi, menghilang karena pengupasan Elux. Selanjutnya, koneksi aneh tercipta dengan sendirinya di dalam hatinya, memperkuat hubungan antara potret Long Hao Shen berbentuk melodi abadi dan menara keabadian. Setelah pemurnian, menara keabadian akan menjadi alat suci yang menggabungkan serangan dan pertahanan. Meskipun saya telah melucuti banyak kekuatan dan kecerdasan darinya, itu masih jauh lebih kuat daripada alat surgawi biasa. Melalui hubungannya dengan melodi abadi, secara bertahap akan menyatu dengan jiwa Anda, menjadi bagian dari tubuh Anda. Dengan cara ini, Anda akan memiliki harapan hidup yang lebih lama seperti yang Long Hao Shen akan miliki berkat hati keabadian saya. Chaier memiliki tampilan yang kompleks. Bahkan, dia tidak berurusan dengan Elux sampai hari Long Hao Shen dibunuh oleh Kaisar Dewa Iblis. Dia tidak pernah berharap dirinya akhirnya mewarisi bagian terbesar dari kekuatan Elux. Meskipun necromancy Elux akhirnya tidak diberikan padanya, energi kematian besar yang tersimpan di Eternal Melody serta Tower of Eternity keduanya merupakan alat terbaik dari kultivasi Elux. Memikirkan kembali tentang kehidupan kesepian yang dia miliki, mata Chaier menjadi lembab sebagai reaksi alami. Berlutut ke arah Elux, dia memanggil sekali lagi, "Guru." Elux tersenyum sangat gembira. Itu adalah kegembiraan yang tulus, saat dia dengan cerah menyatakan, "Jika ada kehidupan berikutnya, saya tidak ingin menjadi Scion of Light lagi. Saya hanya ingin menjadi manusia biasa, dan menemukan seorang gadis yang dapat saya cintai sepenuh hati, menikahinya, memiliki anak, dan hidup damai bersama. Saya telah mengalami periode yang mulia, tetapi juga periode yang rusak. Mulai detik berikutnya, semua ini akan berubah menjadi ketiadaan. Selamat tinggal, anak. Jaga baik-baik kekasihmu, gurumu mendoakan yang terbaik untukmu." Mengatakan ini, dia tiba-tiba membalik sabit Dewa Kematian di tangannya, menggunakan pedang besar ke arah kekuatan jiwa yang mengerikan yang membentuk berjuta cahaya putih. Kekuatan pemurnian ini bahkan melebihi kekuatan 7 seni Dewa Kematian Chaier. Bilahnya menebas pada garis lurus, memotongnya dan menembus peti mati di bawahnya juga. Celepuk. Cahaya pemurnian yang mengerikan menyebarkan kekuatan jiwa padat yang membentuk tubuh Elux, dan mengubahnya menjadi kilau cemerlang yang tak tertandingi. Suara denting yang menusuk telinga terjadi saat sesuatu sepertinya terjadi di dalam sabit Dewa Kematian. Suara bangga Elux bergema, "Jadi apa, Dewa Kematian? Di tengah pemurnian, saya baru saja memecahkan segel Anda, sekarang mari kita lihat bagaimana Anda akan memberikan serangan balik kepada murid saya. Jika saya menginginkannya, saya sudah lama menjadi dewa. Memegang semua nyawa, memetik semua bintang, dunia, tanpa seseorang. Sepertiku, hahaha, haha." Semua kegelapan dan kotoran berangsur-angsur menghilang di bawah cahaya pemurnian murni itu, dan hanya suara bangga Elux yang tersisa, bergema melalui lantai 7 menara keabadian. Memegang semua kehidupan, memetik semua bintang, dunia tanpa seseorang sepertiku. Sungguh orang yang sombong, angkuh, namun menyedihkan. Mantan Scion of Light dan mantan pembawa bencana bagi umat manusia, Holy Necromancer Elux, meninggal. Tetapi dalam kepergian abadi dari dunia ini, pada akhirnya dia memiliki seseorang untuk memberikan penghormatan terakhir untuknya. Chaier tetap berlutut di tanah, sudah penuh dengan air mata. Wanita lebih sentimental daripada pria. Chaier saat ini benar-benar lupa bahwa pria yang menghilang ini adalah penguasa ahli nujum mengerikan yang memberikan pukulan fatal bagi umat manusia. Yang dia tahu hanyalah bahwa dia sudah mati, nenek moyang yang bangga yang melakukan segalanya untuk menyelamatkan suaminya dengan merekonstruksi hati untuk Long Hao Shen, agar mereka berdua bisa tetap bersama. Tidak peduli apa yang telah Elux lakukan di masa lalu, sekarang Chaier merasa sedih atas hamburan jiwanya. Elux memiliki kehidupan yang kasar dan tidak beruntung,
tetapi dia sangat bahagia pada saat dia kembali ke asalnya. Pada akhirnya, dia memiliki seseorang untuk berduka atas kematiannya. Masalah yang sangat sederhana ini sangat berharga di matanya. Proses pemurnian berlangsung selama setengah jam penuh, seluruh ruang berangsur-angsur menjadi tenang ketika titik-titik berwarna putih yang terbentuk dari energi murni yang tak tertandingi menghilang. Dengan suara ringan, sabit Dewa Kematian mendarat ke tanah dengan tenang, membangunkan Chaeyer dari emosinya. Tanpa sadar, dia melangkah maju dan menangkap senjatanya. Tidak hanya jiwa Elux yang telah menghilang, tetapi juga peti mati berwarna emas murni dari sebelumnya, yang bahkan tidak meninggalkan aura sedikitpun. Ketika Chaeyer memegang sabit Dewa Kematian di tangannya, perasaan fantastis menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia merasa seolah-olah dia telah mendapatkan sesuatu yang lebih dalam hidupnya. Perubahan luar biasa ini dibawa oleh sabit Dewa Kematian. Itu adalah perasaan kedekatan yang luar biasa, seolah-olah menara keabadian ini adalah bagian dari tubuhnya. Alat surgawi mengenali tuannya. Chaeyer segera membuat penilaian yang akurat ini karena situasi yang sama pernah muncul di masa lalu, ketika dia mengintegrasikan belati samsara untuk pertama kalinya. Tetapi pada saat itu, belati samsara jauh lebih kejam, jauh dari lembut. Elux benar-benar pantas disebut jenius di antara para jenius, seseorang yang sendirian memberontak melawan semua pembangkit tenaga listrik yang menakutkan di seluruh benua manusia. Hanya dengan menggunakan koneksi antara sabit Dewa Kematian dan Chaeyer, dia berhasil membuat menara keabadian menerima Chaeyer sebagai tuannya. Dari sini dapat dibayangkan betapa kuatnya Elux di masa hidupnya, bahkan mungkin Kaisar Dewa Iblis berada di bawahnya. Cycle of the Goddess of Death tampaknya mendapatkan perubahan besar dengan pemurnian Elux. Tubuh utamanya yang sebelumnya hitam pekat dikelilingi oleh iluminasi putih dengan kilap kebiruan dan keunguan, memberikan tampilan yang kurang tirani, lebih fantastis, dan bangga. Memegang sabit Dewa Kematian, Chaeyer berdiri terdiam dan tidak bergerak untuk sementara waktu. Di dalam hatinya bergema cerita Elux dan sisi angkuhnya yang sombong pada saat kematiannya. Guru, Chaeyer menggumamkan kata mengenang, dan saat berikutnya, dia mengalihkan pandangannya ke arah bersila Long Hao Shen yang telah memasuki keadaan meditasi yang mendalam sejak lama. Sebuah cahaya terang tipis menyebar dari dada Long Hao Shen, menyebar ke setiap sudut tubuhnya sebelum menyebar perlahan. Seluruh tubuhnya basah kuyup dalam kondisi kultivasi. Energi kehidupan menstabilkan seluruh tubuhnya tanpa keraguan, intervensi Elux telah benar-benar menghidupkannya kembali. Keajaiban yang dibuat oleh yang disebut ahli nujum benar-benar menakjubkan untuk dilihat. Tidak duduk di sebelah Long Hao Shen segera, Chaeyer mengalihkan pikirannya, segera kembali ke lantai 6 menara keabadian. Sebagai penguasa tempat ini, dia dapat melakukan perjalanan ke bagian manapun dari menara keabadian sesuka hati. Terkejut tanpa akhir oleh perubahan di sekitarnya, semua orang dari Bright Glimmer of Hope hampir tidak bisa menunggu. Cahaya putih adalah energi murni, tapi ini adalah menara keabadian. Tanpa tahu persis apa yang ada di depan mereka, mereka tidak berani mengambil risiko untuk menyerapnya. Selain itu, yang paling penting di mata mereka adalah keselamatan Long Hao Shen dan Chaeyer. Tanpa kepastian hidup atau mati mereka, bagaimana mereka bisa berkultivasi dengan hati yang damai? Chaeyer muncul tiba-tiba, kejutan yang menyenangkan yang menyebabkan sorak-sorai semua orang. Wang Yuan adalah orang pertama yang bergegas ke dia, segera memeluknya, dan yang lainnya berkumpul, dengan Chen Yinger juga memegang Chaeyer sambil menangis dengan sangat keras dan getir. Adegan pendakian Chaeyer melalui tangga ke langit telah meninggalkan mereka dengan trauma yang sangat dalam, melampaui emosi sederhana. Mereka tidak akan pernah melupakan adegan darahnya berjatuhan sepanjang perjalanan ke langit ini, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang rok panjang Chaeyer yang sepenuhnya basah oleh darah. Dipegang oleh Wang Yuan dan Chen Yinger, dan merasakan tatapan hangat dari rekan-rekannya, Chaeyer telah kehilangan rasa dingin aslinya dan berkata dengan suara dingin, "Saya baik-baik saja. Maaf, saya membuat semua orang khawatir." Lin Xin bertanya dengan penuh semangat, "Bagaimana dengan Kapten?" Mereka semua memperhatikan bahwa Long Hao Shen tidak di punggungnya lagi. Chaeyer menjawab sambil tersenyum, "Dia baik-baik saja." Kata-kata ini membuat semua orang terlihat kosong selama beberapa detik, sebelum sorak-sorai memenuhi lantai 6 menara keabadian dengan segera. Mereka mengharapkan Long Hao Shen aman ketika mereka melihat Chaeyer kembali, jika tidak mungkin dia terlihat begitu santai, lebih jauh lagi,
dia tidak membawa kembali mayat Long Haoshen. Namun, mendengar secara pribadi dari mulutnya bahwa Long Haoshen sudah aman, perasaan tertekan mereka menyembur keluar seperti gunung berapi yang mengerikan. Kelompok manusia dari generasi muda ini semuanya memiliki bakat yang membanggakan, tetapi mereka sekarang terlihat berseri-seri dalam kegembiraan. Kapten mereka benar-benar secara ajaib dibangkitkan, memberikan jiwa baru pada Bright Glimmer of Hope mereka. Pilar moral dan saudara terbaik mereka telah kembali. Air mata Chair mengalir di luar kendalinya, terima kasih semuanya. Memiliki saudara dan saudari seperti itu adalah kebahagiaan terbesar yang bisa saya dan Hao Shen miliki. Chen Yinger memiliki ekspresi tertawa sambil menangis saat dia menjawab, Chair, kamu salah. Kami adalah satu kesatuan, jangan hanya mengecualikan kami. Wah, sangat bagus, itu sangat bagus. Sima Xian mengumpulkan Lin Xin lebih dekat di lehernya, memberitahu Chair dengan rasa ingin tahu, cepat beritahu kami bagaimana dia dibangkitkan. Jadi sangat mungkin untuk membangkitkan seseorang. Necromancy ini benar-benar ajaib. Chair tentu saja ingin berbagi proses kebangkitan Long Haoshen dengan teman-temannya, jadi dia menceritakan semua detail dari apa yang terjadi setelahnya. Mendengar tentang pertemuan tragis Elux, mereka perlahan-lahan menjadi tenang dari semangat tinggi mereka. Pengalaman yang dialami oleh Holy Necromancer Elux ini benar-benar terlalu menyedihkan. Tanpa disadari, perasaan simpati muncul di hati mereka. Chair menghela nafas ringan saat dia berkata, guru akhirnya menyadari dirinya sendiri, dan menyucikan dirinya secara keseluruhan, serta semua hal jahat dalam dirinya. Tidak peduli apa, dia akan tetap menjadi guruku selamanya. Energi murni yang tersisa di menara keabadian ini berasal dari pemurnian bagian cerdas menara. Ini semua energi murni, ambillah dalam setiap orang. Mari kita berhenti sementara di sini, sampai kita mengubah semua energi ini menjadi energi spiritual kita sendiri. Energi dari proses melemahnya alat Supra Divine akan sangat membantu perkembangan kultivasi setiap orang. Serangan mendadak terhadap Star Demon God di mode telah gagal, dan terlebih lagi hampir menyebabkan mereka kehilangan kapten mereka. Dengan datang ke sini, mereka mengalami banyak tantangan untuk akhirnya berhasil membangkitkan Long Haoshen, dan pada akhirnya, kesempatan untuk maju telah datang. Chair melambaikan tangan yang berkedip dalam cahaya putih, dan saat berikutnya, seluruh kelompok muncul kembali di lantai 7 menara keabadian, yang merupakan intinya. Semua energi bisa ditransfer di sini, dan terlebih lagi, dengan cara itu Chair bisa membuat semua orang menyaksikan hasil kebangkitan Long Haoshen. Ketika semua orang melihat bersila dan tenang budidaya Long Haoshen, mereka tidak bisa membantu tetapi berteriak kegirangan, menangis. Bright Glimmer of Hope akhirnya disusun kembali. Mereka semua mengepung Long Haoshen yang bersila, mendapatkan kembali ketenangan mereka dengan susah payah, dan mulai berkultivasi. Tepat di awal meditasi, semua orang sangat terkejut. Titik-titik cahaya putih yang tampak lembut itu diserap ke dalam tubuh mereka dan segera menyebabkan perubahan besar. Energi murni mengalami asimilasi oleh tubuh, apapun atribut energi spiritualnya, dan diserap dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan tidak perlu menghilangkan kotoran apapun, dan energi spiritual kelompok berkembang dengan kecepatan yang menakjubkan selama proses penyerapan ini. Proses Chair berbeda sampai batas tertentu. Dia menyerap tidak hanya energi murni di menara keabadian, tetapi juga energi kematian yang ditinggalkan oleh Elux di dalam melodi abadi. Dewa kematian juga bisa disebut dewa pemurnian. Kekuatannya berasal dari pemurnian roh, dan di dunia ini, bisa dikatakan tidak ada hantu lain yang lebih kuat dari Elux. Penggunaan sabit dewa kematian untuk menyucikan dirinya sebenarnya menyebabkan senjata itu berevolusi. Tapi sabit dewa kematian bergabung dengan Chair, dan setelah menyerapnya, Chair segera mendapatkan dukungannya setelah mulai berkultivasi. Sebuah kekuatan pemurnian besar-besaran bergegas maju di Chair, menyatu menjadi energi spiritualnya dan menyerap energi kematian di dalam melodi abadi serta energi murni dari menara keabadian. Hanya dalam sepersekian detik, energi spiritual internal Chair dipromosikan ke puncak langkah ketujuh. Pengalaman Chair sudah berlimpah, dan akumulasinya cukup sejak lama, dia tidak perlu melakukan apapun agar rongga spiritual muncul di lengan dan pahanya setelah 3 tungkus spiritual di dada, dahi, dan perutnya terisi penuh. Naik, membuat rongga spiritualnya langsung naik ke angka 7.
Energi spiritual besar yang belum dia serap berbondong-bondong masuk dengan kecepatan yang mencengangkan, mengisi dua rongga spiritual barunya. Saat itu dan seterusnya, Chai'er secara resmi naik ke langkah ke-8. Meskipun kecepatan kemajuan yang lain tidak secepat Chai'er, itu cukup mencengangkan dibandingkan dengan kecepatan dalam keadaan biasa. Setiap kali energi spiritual dioperasikan, ia bangkit dengan sendirinya. Ini benar-benar membuat mereka sangat bersemangat. Semua orang tahu bahwa ini bisa menjadi kesempatan seumur hidup mereka, dan secara alami mengerahkan seluruh energi mereka ke dalamnya. Terutama Duan Yi dan Yang Wenzhao, yang sangat menyadari celah yang memisahkan sisa cahaya harapan dari mereka, pergi berkultivasi dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap, menara keabadian menjadi benar-benar tenang. Tepat karena ketenangan ini, semua orang fokus sepenuhnya pada kultivasi, dan tidak ada yang memperhatikan perubahan fantastis yang sedang berlangsung di Long Hao Shen. The Heart of Eternity memasuki tubuhnya, mengambil tempat hati Long Hao Shen, dan esensi cahaya besar lembut memasuki hatinya dan menjalani proses pengumpulan. Ketika hati Long Hao Shen dihancurkan oleh Kaisar Dewa Iblis, rongga spiritual inti di dadanya benar-benar hancur berkeping-keping. Saat ini, bahkan jika dia hidup kembali, semua kultivasinya dapat dikatakan perlu dimulai kembali. Setelah Heart of Eternity dituangkan, itu segera menjadi titik penghubung antara semua rongga spiritual lainnya. Esensi cahaya besar menyebar di luar sangat cepat terkait dengan rongga spiritual lainnya, dan ketika mereka semua terhubung, esensi cahaya mengalir lancar melalui tubuh Long Hao Shen, memulihkan budidaya aslinya. Proses pemulihan ini berlangsung sangat cepat, dan sudah berakhir pada saat Chai'er menceritakan apa yang telah mereka alami. Ketika energi spiritual Long Hao Shen itu kembali ke tingkat langkah ke-8, perubahan yang hebat mulai terjadi di tubuhnya.